Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, anak-anak, tadi sudah banyak belajar ya sebelumnya sama Pak Salman sama Pak Sona ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru mau cek dulu teman-temannya hari ini. Apakah sudah hadir semua? Atau ada yang sakit? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Sebelum kita mulai materi pelajaran, Ibu akan jelaskan dulu tentang materi kita hari ini ada 2. Yang pertama, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang karya dekoratif. Nanti kita akan membuat sebuah karya dekoratif. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama kalian ya dapat memerinci hak dan kewajiban dalam bertetangga dengan tepat. Lalu nanti kita juga akan menceritakan tentang pengalaman melakukan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, berikutnya kalian juga akan memerinci unsur rupa dalam satu karya dekoratif dengan tepat. Dan terakhir kita akan membuat karya dekoratif dengan menggunakan gabungan beberapa unsur rupa. Nah, anak-anak, untuk spiritual paradigmnya hari ini ya, ada hadis dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini kaitannya dengan hidup bertetangga yang hidup ketika kita hidup dengan tetangga, dengan damai, itu kan akan menciptakan suasana yang indah kan ya. Dan nanti kita juga akan membuat suatu karya yang indah juga. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita gerak-gerak dulu ya. Ibu minta semuanya berdiri dulu. Berdiri, Ibu akan tampilkan videonya. Semuanya bergerak, dicontohkan pada slide ya, pada videonya. Baik, sebentar. Mana dia tadi? Ini dia. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga terlebih dahulu. Oke. Kalian masih ingat nggak apa itu kewajiban? Itu yang harus dipenuhi. Kenapa? Sesuatu yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Ya. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, anak-anak, betul sekali jawabannya ya. Kewajiban itu memang kita harus memenuhinya, kita harus melakukannya. Kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi ada aturan di sini ketika kita melakukan sebuah kewajiban ya. Dan kenapa kita melakukan suatu kewajiban? Itu pasti ada kaitannya dengan apa yang akan kita dapat nanti. Nah, berikutnya Ibu akan bertanya tentang hak. Apa itu hak? Ada yang tahu? Hak? Sesuatu yang kita peroleh. Sesuatu yang kita peroleh. Apalagi? Hak itu? Yang kita dapat juga ya, Bu. Yang kita dapat juga. Oke. Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan suatu kewajiban. Jadi kaitannya dengan kewajiban terlebih dahulu. Kita lakukan dulu kewajibannya, maka kita akan mendapatkan hak ya anak-anak ya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa untuk melaksanakan kita harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik agar tercipta kerukunan di dalam masyarakat. Itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita.
Kewajiban bertetangga yang pertama menghargai masyarakat sekitar. Lalu ini berpartisipasi menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Lalu mengingatkan dengan bahasa yang sopan. Lalu yang keempat, baik hewan peliharaan agar tidak mengganggu lingkungan. Lalu kewajiban bertetangga yang lainnya itu saling tolong menolong. Dan terakhir mematuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu kita akan membahas tentang hak dalam bertetangga. Hak dalam bertetangga yang pertama mendapat lingkungan yang nyaman dan aman. Kira-kira kalian udah mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman belum di rumah? Ibu, slide-nya tidak muncul, Bu. Tidak muncul? Ya, Bu, yang hak bertetangga, Bu. Oke. Iya, Bu, belum. Lagi hak bertetangga. Bisa lihat? Kelihatan, Ya, Bu. Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini hak bertetangga. Tadi kewajiban bertetangga, sekarang hak bertetangga. Yang pertama, mendapat lingkungan yang nyaman dan aman. Apakah anak-anak sudah merasa tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa buktinya? Ibu pengen tahu, apa buktinya kalian sudah mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman? Itu Sudah, saya Bu. sayang orang tua. Kenapa? Kenapa? Kalau Sayang malam orang kalau tua gitu. kalau malam sendal nggak hilang, Bu. Benar, nggak hilang, iya. Kadang ya memang di lingkungan kita terasa nyaman ketika kita berada di situ, teman warga-warganya baik pada kita, lalu adanya semacam kayak keamanan lingkungan itu, kayak gitu ya. Lalu menyampaikan pendapat itu juga hak ya, hak kita dalam bertetangga. Kenapa? Jika ada orang yang kita masih mengadakan musyawarah gitu ya, kita berhak menyampaikan pendapat kita dalam kegiatan musyawarah itu karena untuk kepentingan lingkungan kita sendiri, gitu ya. Lalu yang ketiga, hak dalam bertetangga yaitu tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ini tidak terlepas dari kewajiban kita yang selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yang keempat, dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Nah, jadi jangan di dalam rumah terus, gitu kan ya? Atau jangan barang keluar rumah, maksudnya sibuk dengan pekerjaannya sendiri sementara lupa dengan tetangga. Nah, itu tidak baik ya, karena kalau kita aktif dalam kehidupan bermasyarakat, kita selalu membantu, maka orang lain akan banyak mengenal kita. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Kumpul di dalam kelas, nak. Kumpul di kelas, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada? Paham semua ya, nak ya? Paham semua. Baik. Nah, Ibu akan mengirimkan ini, kita akan mengerjakan LKPD. Kita akan membuat sebuah cerita tentang kewajiban yang pernah kalian lakukan atau hak yang pernah kalian dapatkan dalam kehidupan bertetangga. Minimal 5 kalimat ya. Minta membuat sebuah cerita tentang kewajiban yang sudah pernah dilakukan dalam kehidupan bertetangga. Baik itu kewajiban misalnya menghargai tetangga, atau tetangganya sudah ada tetangga baru datang ke rumah umpamanya ya, tetangga baru lalu kalian mengunjunginya untuk berkenalan, itu boleh. Atau kalian pernah melaksanakan kerja bakti bersama, itu kan juga merupakan satu kewajiban kan. Atau untuk hak, umpamanya kalian pernah berbuat baik kepada tetangga, lalu suatu saat ya ada tetanggamu yang juga pernah memberi atau membantu kalian, seperti itu. Nah, tugasnya dikerjakan di LKPD. Oke?
Silakan, Ibu akan beri waktu untuk kalian untuk mengerjakan tugasnya. Nah, selesai ya anak-anak ya.